Cek jam. Nah, oke, so kita lanjut ya ke tes formatif yang ketiga. Kita mulai dari tes nomor pertama sampai nomor ketiga. Dan untuk nomor 3 terkait dengan ester yang sederhana gitu ya. Oke, jadi untuk ester yang sederhana sebenarnya simpelnya adalah R C O sorry R O R aksen, di mana gitu ya, di mana R-nya itu sama dengan R aksen. Nah, untuk A, nah ini jelas udah kelihatan banget ya bahwa kalau misalnya untuk oke, R-nya di sini saya bikin adalah pakai ini, dan untuk R aksennya saya tandain pakai bulatan yang warna biru. Oke, sekarang kita lihat untuk yang A. Bulatan biru sama bulatan yang warna oranye sama nggak? Oh, nggak sama, berarti bukan. Ya, atau ini kita cek dulu aja, ini C6H5, terus kemudian ini. Nah, jadi kita buka dulu aja ya terkait dengan jawabannya di sini. Oke. Ini yang biru di sini. Sekarang mana yang cari yang orange sama birunya sama? Nah, yaitu jawabannya adalah yang D. Nah, gitu aja, simple kok. Ya, jadi biar nggak perlu kita ribet-ribet nulis satu-satu lagi. Nah, dari sini kan udah kelihatan jelas ya. Kecuali nanti kalau emang tulisannya nggak jelas, kalian tinggal compare aja yang warna orange sama yang warna biru tua, yang R sama R aksennya sama nggak sih? Gitu, cabang alkilnya. Nah, kemudian untuk nomor 2. Nah, nomor 2. Kita harus cari kira-kira, nah, diminta rumus struktur terkait dengan isopropil, terus kemudian sekunder butil, nah, alkohol, ether. Nah, dari sini berarti kita perlu gambar yang pertama ether. Oke, ethernya dulu nih. Nah, kemudian sekunder butil sama isopropil. Terkait dengan isopropil itu gambarnya adalah seperti ini. C C terus ke bawah ya. Jadi jatuhnya tuh kayak dua propanol. Nah, ini CH3 terus kemudian ini seperti ini CH. Ini adalah isopropil. Kalau sekunder butil sama seperti ini, cuman C-nya di sini 3. Bawahnya ini CH3. Jadinya ini CH, ini CH2, ini CH3. Jadi gambar isopropil sekunder butil ether kurang lebih seperti ini gambarnya. Nah, mana yang mewakili? Yaitu jawabannya adalah yang B. Nah, ya. Kalau misalnya yang A kenapa enggak? Yang A ini kalau digambar cabang yang di bagian sini, ini cabangnya namanya adalah propil. Namanya propil. Terus kemudian untuk yang di sebelah kirinya, ini namanya adalah namanya apa? Isobutil. Namanya adalah isobutil ya. Nah, jadi udah jelas salah. Ketuker harusnya ini udah jelas salah sih yang pasti. Kalau yang C di bagian sininya ini adalah isopropil. Terus sebelah kirinya ini adalah butil. Jadinya salah ya. Nah, kemudian untuk yang D, yang D ini bagaimana untuk yang D? Nah, yang ini namanya apa? Ini adalah sekbutil. Tapi di sebelah kanannya bukan isopropil, melainkan dia masih propil. Seperti itu ya. Oke, so nomor 2 jawabannya B. Dan untuk nomor 3, oke, nomor 3. Nomor 3 itu kita punya gambar. Ini saya gambar ulang aja ya. CH3, CH2O, terus CH2, CH3, terus bawahnya ini CH3. Nah, ini maunya dalam bentuk apa? Oh, IUPAC ya. Nama IUPAC nih di sini mintanya. Ya udah, namanya kalau IUPAC ini adalah namanya dalam bentuk alkoksi alkana. Ya, alkoksi alkana. Dan harus yang diingat adalah C-nya alkana. Jadi jumlah C-nya alkana ini harus lebih banyak daripada C-nya alkoksi. Nah, berarti kira-kira mana ini akan yang menjadi alkana, mana jadi alkoksi? Nah, ini atau mungkin ini nanti biar jadi nama trivial juga ya. Nah, saya pinjam dulu deh. Nah, kalau misalnya ini, berarti mana nih yang akan jadi alkoksi? Sebelah kiri.
Jadi seperti ini namanya. Ini adalah alkoksi. Nah, ini berarti etoksi ya. Namanya adalah etoksi. Kemudian di sini namanya adalah apa? Nah, ini namanya adalah butana. Dan di sini nomornya 1, 2, 3, 4. So, berarti nama IUPAC-nya atau nama resminya adalah etoksi di nomor 2. Jadinya adalah 2 etoksi butana. Nah, kalau nama trivial ini adalah etil. Terus kemudian ini namanya adalah apa? Ini namanya adalah sekunder butil. Nah, jadi namanya adalah etil. Wait, dulu. Ini berarti kalau misalnya kita ikutin masih versi dulunya banget bahwa ini etil sekbutil ether seperti itu ya. Jadi nomor 3 ini jawabannya adalah yang C. Dan kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita hapus untuk 1 sampai nomor 3-nya. Dan kita akan lanjut ke soal nomor 4 dan 5 ya, sampai nomor 6. Nah, mungkin untuk jawab nomor 6 dulu kali aja ya. Sebenarnya juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Mau nomor berapapun juga ini soalnya teoritis. Jadi terkait dengan nomor 4, di antara sifat fisika berikut yang merupakan sifat fisika ether, di sini titik didih ether lebih rendah daripada titik alkohol isomernya. Ini benar. Karena titik didih alkohol tuh lebih besar karena dia punya namanya ikatan hidrogen. Sedangkan ether kan nggak punya. Kelarutan ether dalam air hampir sama dengan larutan alkana yang berat molekulnya hampir sama. Ini salah ya. Oke, ini bukan nih. Semua ether merupakan cairan yang mudah menguap juga nggak. Ini juga salah ya. Ether lebih mudah larut daripada ini salah. Karena yang lebih mudah larut itu adalah alkohol. So, nomor 4 jawabannya A. Dan nomor 5, metil etil ether mempunyai titik didih lebih rendah daripada 1 propanol. Hal ini karena apa? Propanol dapat membentuk ikatan hidrogen antar molekulnya, betul. Metil ini salah. Metil ether itu nggak bisa membentuk ikatan hidrogen. Propanol mempunyai berat molekul yang sama, salah. Karena kalau misalnya kita cek ya, terkait dengan metil etil ether berarti CH3, CH2 ini adalah etilnya, terus ini ether, terus ini metil, sehingga di sini berarti C4, C3, H-nya H8 pasti O nih. Nah, dibandingkan sama propanol CH3, CH2, CH2OH, ini apa? C-nya juga 3, H-nya ini 8, O-nya 1. Nah, di sini berarti bisa kita katakan bahwasanya MR-nya daripada ini berarti memiliki MR yang sama. Nah, jadi salah. Berat molekulnya sama kok, gitu. Kelarutan propanol dalam air lebih tinggi daripada metil etil ether. Nah, ini benar, tapi nggak ada hubungannya sama titik didih. Nah, titik didih itu diakibatkan oleh gaya antar molekul ataupun berat molekulnya. Maka jawaban nomor 5 adalah yang A. Dan kita lanjut ke soal nomor 6. Reaksi yang akan menghasilkan alkohol bila direaksikan dengan ether. Ini jawabannya adalah yang D. Kalau selain ini tidak akan menghasilkan alkohol ya. Kalian bisa baca ini ada di depan ya. Karena ini kalau misalnya saya mau kasih contoh ya tergantung sama apa nih ethernya. Sama juga alkoholnya nanti apa gitu. Nah, di mana untuk yang D mungkin lebih tepatnya kita tulis sebagai reaksi hidrolisis ya. Reaksi hidrolisis. Alias karena ada H2O, kita reaksikan dengan H2O dalam suasana asam, maka H2O-nya akan mengikat H2O ya. Jadi misalnya CH3 C terus O CH3, maka ketika kita tambahkan dengan H strip OH, maka yang akan terjadi adalah apa? Ya, nanti si siapa nih? Terkait dengan OH-nya ini nanti bakal si CH3-nya ini nanti berikatan dengan OH. Nah, ini gimana nih reaksinya? Nah, ini butuh 2. Yang dimana nanti jadi ada 2 nih. Ada 2. Yang pertama adalah si yang ini, yang bagian bawah ini akan menyerang bagian sininya nih. Nah, terus abis itu kalau yang bagian atas akan menyerang bagian yang sini. Seperti itu. Jadi
bahasa kasar ini nanti jadinya adalah CH3OH gitu ya. CH3 CH3OH gitu ya. CH3 CH2OH. Nah, oke, kita hapus untuk nomor 4, 5 dan 6-nya dan kita akan lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 7. Nah, sama nomor 8. Oke. Nomor 7, ester dapat diperoleh melalui reaksi alkohol. Ini berarti ester yang kayak gini. Ini kita dapat hasil dari reaksi alkohol dengan yang namanya apa? Alkil klorida. Oke. Nah, selain itu ada nggak alkil halida, sorry. Jadi alkohol tambah alkil halida ini nanti akan mendapatkan ester. Tapi juga bisa kita peroleh dengan cara apa nih? Nah, metil etil ether dengan ini, oke. Kalau misalnya ester ini bisa kita dapatkan dari namanya hidrolisis ester. Esterifikasi ya, dimana esterifikasi ini adalah alkohol ditambahkan dengan asam karboksilat. Nah, tapi di sini nggak ada nih. Nah, berarti bukan pakai cara yang itu. Nah, ini jawabannya selain alkohol sama alkil halida yang mana nih? Nah, metil etil ether dengan HI ini dalam keadaan dingin salah. Melainkan ini dalam keadaan panas yang benar. Ya, jadi ini salah. Yang B, ini dikaitkan dengan H2O, ini benar reaksinya, tapi hasilnya yang salah. Kalau ini hasilnya adalah alkohol. Sorry, ini hasilnya adalah alkohol. Jadi salah. Yang C benar. Kalau yang D, kalau misalnya ini hasilnya, ini benar reaksinya ada. Tapi apa? Ini hasilnya adalah berupa senyawa aldehid. Nah, jadi secara reaksi sudah jelas hasilnya berbeda, makanya salah. Maka nomor 7 adalah jawabannya yang C. Nomor 8. Ether dengan rumus reaksi berikut dapat diperoleh dengan cara mereaksikan apa nih? Oke. Kira-kira nih alkil halida dengan alkohol. Oke, ini make sense, masih oke, masih boleh. Maksudnya reaksinya benar. Walaupun nggak tahu ya hasil reaksinya bakal seperti ini atau enggak. And then kemudian yang B, alkena direaksikan dengan alkohol. Nah, untuk etena, alkena, Nah, untuk nomor 8, nah kan gini nih. Di sini kita punya apa? Alkil klorida, ya. Kalau untuk di sini kan alkil klorida. Oke, alkil klorida ditambahkan dengan alkohol. Hasilnya apa? Hasilnya itu sebenarnya senyawa apa? Ester. Nah, kalau di sini yang di atas dia maunya apa? Ether. So, udah jelas yang A salah. Yang B, alkena ditambahkan dengan alkohol, ini pun juga hasilnya bukan ether. Nah, mana yang reaksinya benar antara C sama D nih? Nah, tapi ingat tidak boleh ditukar. Karena untuk yang D ini salah. Karena yang harusnya adalah seperti ini. Nah, jadi reaksi daripada alkil halida ditambahkan dengan natrium alkoksida, yang dimana ini kalau kita bisa namanya adalah sintesis Williamson. Nah, ya. Oke, so nomor 8 jawabannya adalah yang C, ya. Jadi nggak boleh ditukar nih. Jadi alkil halida, bukan CH3 CH2ONA, salah. Nah, sorry. Terkait dengan nomor 8 ya, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi sebenarnya ini bisa, cuman hasil reaksinya emang salah. Jadi kalau untuk yang B, kalau misalnya kita punya CH3 CH2 CH double strip adalah CH2 ditambahkan dengan yang namanya CH3 CH2OH, maka yang akan terjadi, ini saya bikin strip begini aja ya. Maka yang akan terjadi adalah si H-nya ini sebenarnya akan menyerang si bagian ini. Jadi dia jadi nyatu gitu. Sehingga jadinya adalah CH3 CH2 CH, yang artinya karena dia jadi satu, jadinya di sini CH3. Bukan. Jadi sebenarnya lebih menyerang di bagian sini, yang artinya berarti apa?
ini yang dihantam. Jadi yang dikasih hanya itu adalah CH2 yang ada di sebelah kiri. CH yang ada di sebelah kiri. Jadinya CH2 set CH2 barulah lanjut lagi di sini. O CH2 CH3. Jadi hasilnya bukan melainkan ether yang dimaksud. Nah, tapi boleh nggak kalau reaksinya etena ditambahkan alkohol? That's fine aja, nggak ada masalah ya. Nah, kalau untuk yang C, kenapa kok bisa jadi seperti itu? Jadi CH3 CH2Cl ditambahkan dengan ini mungkin biar enaknya saya nulisnya begini aja ya. NaO terus C CH3 CH3 CH3, maka yang akan terjadi adalah gitu ya. Ini akan berikatan dengan si ini. Seperti itu. So, alhasil jadinya adalah CH3. Nah, oke. Jadi hasilnya adalah CH3, CH2. Nah, ini O, terus ini C, ini CH3, atasnya CH3, bawahnya juga CH3. Nah, jadi kalau misalnya ini sesuai ya. Nah, terus ditambahkan lagi, hasilnya adalah NaCl. Nah, tapi ingat, bentukannya harus seperti ini. Kalau rantai lurus doang nggak bisa ya. Oke, jadi mungkin nomor 7 sama nomor 8 kurang lebih seperti itu ya. Kalau yang A ini salah karena hasilnya ester. Kalau yang B ini boleh reaksinya, cuman hasil reaksinya yang salah. Kalau yang D ini udah jelas banget salah karena nggak boleh seperti ini ya. Na-nya ini nggak boleh, alkoksi natriumnya nggak boleh ketemu sama rantai lurus, harus ketemu rantai cabang begini ya. Oke, so kita hapus untuk nomor 7 dan nomor 8-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 9 dan 10. Untuk memperoleh metil etil ether dapat dilakukan dengan cara apa, mereaksikan apa? Nah, jadinya dari sini nih sebenarnya terkait dengan ether itu kan berarti bisa menghasilkan yang namanya paling gampangnya adalah apa? Yang pertama adalah alkohol sama etena. Nah, di mana di sini kan ada opsi B yang dimana ada etena yang dimana CH2 CH2 direaksikan dengan yang namanya alkohol. Oke, mungkin saya nulisnya begini aja ya. Ini HOH, nah strip CH3. Sehingga reaksinya apa? Nah, terjadi reaksi seperti ini. Saya hantam deh salah satunya. Seperti itu ya. Nah, biasanya paling pojok nih kalau kita mau bikinnya bacanya dari kiri ke kanan. Sehingga kalau ini udah ditambahin jadinya CH2, kita tambahin di sini hanya satu, alhasil ini jadinya strip. Nah, jadi karena ini jadi berkurang. Nah, CH2, nah dilanjutin lagi O CH3. Kurang lebih seperti itu mekanismenya. Jadi hasilnya adalah CH3 strip CH2 strip O CH3. Yang dinamakan ini namanya apa? Etil metil ether. So, ya udah jelas banget bahwa nomor 9 ini jawabannya adalah yang B. Kalau alkohol ditambahkan dengan alkil klorida, ini hasilnya adalah ester. Nah, propanol dengan ini, alkohol dihasilkan dengan ini, kemudian hasilnya di hidrolisis, hasilnya berupa asam karboksilat. H2SO4 dengan campuran metanol dan etanol dalam jumlah mol yang sama, ini hasilnya bukan ether yang pasti ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Dalam laboratorium, ether banyak digunakan sebagai pelarut pada ekstraksi. Nah, ether dalam dalam bahan pemati rasa adalah dietil ether. Nah, jadi kalau untuk yang lain bagaimana? Untuk di isopropil ether. Kalau di isopropil ether ini biasanya untuk anti knocking. Nah, ya anti knocking tuh yang biasanya untuk bahan bakar supaya meningkatkan atau ini sebagai zat adiktif ya. Zat adiktif untuk bahan bakar. Nah, kalau sisanya untuk dimetil ether dan metil etil ether silakan bisa dicari sendiri ya. Yang pasti nomor 10 ini udah jelas banget di bukunya di halaman 4.40. Kalau kita pakai versi buku paket ya, buku cetaknya, tapi kalau dalam RBV ini halamannya enggak 4.40 ya. Jadi disesuaikan saja. Oke, so kita lanjut ke tes formatif yang keempat. Nah, untuk
tes formatif yang keempat terkait dengan senyawa amina. Oke, nomor satu, di mana pada amina selain unsur karbon, hidrogen juga mengandung unsur apa? Nah, amina itu sebenarnya, nah untuk nomor satu kita tahu bahwasannya adalah, nah amonia. Nah, jadi sebenarnya amina itu mirip kayak amonia, yang dimana senyawanya adalah NH3 yang kalau digambar bentukannya seperti ini. Set. Nah, ini pakai rantai lurus aja ya, kita nggak gambar secara detailnya. Nah, bedanya apa dengan amina? Nah, amina biasanya gitu ya, biasanya ini adalah NH2. Tapi nggak mesti. Makanya di sini lebih cenderung biasanya terkait dengan amina tuh biasanya lebih diprioritaskan kurang lebih seperti ini. Ada R, ada alkil, ada R di sini, R aksen sama di sini R double aksen. Nah, jadi kenapa kok di amina ini ada karbon? Karena kita tahu bahwa R ini adalah gugus alkil. Nah, ataupun aril atau apapun itu yang biasanya pasti ada, ini adalah ada unsur karbonnya. Jadi selain unsur karbon, ada unsur hidrogen ya. Salah satu ini pasti bisa jadi hidrogen. Maka satunya lagi adalah unsur yang paling utama, yaitu adalah nitrogen. Jadi nomor satu jawabannya adalah yang C. And then kita lanjut ke soal nomor 2. Pusat perhatian pembahasan amina adalah pada. Nah, di sini amina dari gambar yang nomor 2 ini kita dijelas banget bahwa informasinya apa? Apakah yang A gugus fungsi dan atom karbon? Salah. Gugus fungsi dengan atom karbon ini bisa terkait dengan alkohol, aldehid gitu ya. Gugus alkil dan gugus fungsi. Nah, ini juga kalau gugus alkil dengan gugus fungsi ini biasanya mungkin kayak jatuhnya tuh ether. Unsur karbon dengan hidrogen ini adalah hidrokarbon. Unsur nitrogen dengan alkil, ya benar sekali ya, sudah jelas sekali dari gambar. Nitrogen dengan di sini adalah sebagai alkilnya. Ya, dimana alkil ini bisa berupa dalam bentuk asil ataupun atom hidrogen ya. Nomor 3, unsur di bawah ini yang merupakan komponen amina. Ya, ini udah jelas banget bahwa jawabannya dari nomor 1 ada karbon, ada hidrogen, ada nitrogen. So jawabannya adalah yang C. Nah, nomor 4, amina dikelompokkan berdasarkan pada apa? Ya, yaitu adalah B. Di mana klasifikasinya ada amina primer. Nah, amina primer itu berarti aminanya hanya mengikat satu atom C. Jadi kalau kita tulis berarti di sini harusnya dari sini nih, berarti amina primer dari informasi di sini R aksennya itu sama dengan R double aksen, yaitu adalah H. Jadi amina primer itu adalah R, N, terus di sini H, di sininya juga H. Seperti itu. Nah, kemudian ada amina sekunder. Di mana amina sekunder R double aksennya atau R aksennya ya, salah satunya intinya di sini ada H-nya gitu. Makanya mungkin lebih enaknya langsung aja kita gambar seperti ini ya. Amina primer gambarnya seperti ini. Dan kalau untuk amina sekunder gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini R, kemudian ini R aksen, kemudian di sini H. Nah, di mana ini bisa tuker-tukeran ya tempatnya ya, nggak harus seperti ini. Nah, terus ada amina apa? Amina tersier. Di mana amina tersier ini berarti gugus aminnya mengikat 3 atom H. Nah, seperti ini. R, ini R aksen, dan ini adalah R double aksen. Nah, jadi pembagian atau klasifikasi amina kurang lebih seperti ini. Ya, sama kayak alkohol, ada alkohol primer. Jadi alkohol yang C itu mengikat satu atom C-nya lagi. Kalau alkohol sekunder itu atom C yang mengikat gugus alkohol gitu kan. Cuman kalau untuk amina primer, sekunder, tersier itu tergantung sama nitrogennya. Jadi kalau nitrogennya mengikat satu atom H, mengikat satu atom C, termasuk amina primer. Kalau amina sekunder berarti atom nitrogennya mengikat 2 atom karbon. Kalau amina tersier, satu atom nitrogennya di sini itu mengikat 3 atom karbon ya di sekitarnya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita hapus untuk nomor 1 sampai nomor 4-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 5 dan 6. Oke, untuk nomor 5, kira-kira bagaimana nih terkait dengan penamaannya? Oke, kita gambar dulu ulang lagi. C2H5 ini saya bikinnya adalah CH3CH2. Terus di sini ada N,
Kemudian di sini ada CH3-nya 2 kali. Berarti CH3, terus kemudian di sini ada CH3. Dan ingat, emang N ini tangannya cuma 3 yang tersedia. Jadi gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, berarti ini namanya apa? Ayo. Nah, di sini karena berhubung kita pakainya adalah emang ini namanya trivial, jadi namanya bla 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 amina, maka bagaimana? Di sini ada etil, terus di sini ada metil, terus di sini ada metil juga. Berarti namanya adalah dimetil. Nah, ini kalau misalnya kita ngikutin dimetil etil amina. Kalau misalnya emang awalan ini kita abaikan atau pakai versi yang lebih propernya lagi, harusnya ini namanya adalah etil dimetil amina. Ya, kenapa? Karena ini kan lebih dahulu daripada M gitu. Nah, cuman karena berhubung di sini bukunya masih pakai yang versi yang dimetil ya, yang D-nya ini juga nggak ada masalah. Itu nggak salah kok gitu. Jadi nomor 5 ini jawabannya adalah yang B. Kemudian untuk nomor 6. Nomor 6 CH3, CH2, CH, terus atasnya ini adalah NH2. Terus kemudian ini adalah COH yang kalau kita gambar kurang lebih seperti ini. Nah, ini karena berhubung kita punya 2 gugus fungsi nih. Ada amina, ada ini ada amina, ada ini apa? Aldehid. Nah, siapa yang lebih unggul? Nah, yang lebih unggul adalah aldehid. Gugus aldehid ini akan menjadi prioritas utama kita. Nah, jadi rantai terpanjangnya adalah yang ini. Set. Nah, kalau kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, so berarti ya ini akan menjadi cabang. Nah, jadinya namanya adalah 2 amin. Amina boleh, amin juga nggak ada masalah. Apa? Perlu nggak kasih nomor 1? Nggak perlu, karena udah pasti di ujung. Nah, ini namanya apa? Butanal. Ya, butanal ya, karena nama kerennya daripada aldehid itu adalah alkanal. Oke. So, kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi, sebelum itu nomor 6 jawabannya adalah yang A ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita hapus untuk nomor 5 dan nomor 6 dan kita akan lanjut ke 4 soal terakhir langsung. Nah, oke. Nomor 7, struktur molekul amina mirip dengan, nah ini yang dibahas dari nomor 1, bahwa amina ini mirip dengan struktur amonia ya. Amina yang titik didihnya rendah adalah amina yang bagaimana? Nah, ingat, ini berarti kan kurang lebih semakin banyak ya atom karbonnya, maka semakin rendah titik didihnya. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, jadi kalau misalnya yang primer dengan sekunder ini mungkin ada hubungannya dengan primer dengan primer dengan sekunder ini masih ada kemungkinan terkait dengan yang namanya ikatan hidrogen. Jadi kalau karena berhubung ada ikatan hidrogen, maka titik didihnya lebih tinggi daripada amina tersier. Oke, so nomor 9, anilin dibuat secara besar-besaran dalam industri melalui apa? Nah, melalui reduksi nitrobenzena ya. Jadi nitrobenzena. Nah, kemudian untuk soal nomor 10, klorobenzena. Klorobenzena ini berarti begini ya, kurang lebih gambarnya. Nah, seperti ini. Direaksikan dengan amonia alias NH3. Maka bagaimana yang akan terjadi hasilnya? Nah, ini hasilnya adalah terjadi yang namanya nah, ini kira-kira hasilnya gimana? Nah, ini gampang. Kita tahu kan bahwasanya NH3 ini kan sebenarnya NH2 strip H gitu ya. Nah, sebenarnya reaksi yang akan terjadi adalah si H-nya ini nanti akan berikatan dengan yang ini atau ini. Atau bisa juga kita bilang ini substitusi alias saling bertukar nih gugus fungsinya. Sehingga hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, set. Nah, di sini diganti oleh NH2. Nah, terus ditambahkan dengan yang namanya
Nah, sehingga Cl-nya di sini berikatan dengan siapa? Berikatan dengan H. Sehingga dapat disimpulkan reaksinya ya hasilnya adalah NH2 ditambahkan dengan HCl. Berarti klorobenzena kalau direaksikan dengan amonia akan menghasilkan anilin dengan asam klorida. So, jawabannya adalah yang A ya. Nah, karena ini terjadi reaksi substitusi nukleofilik ya. Bahkan ini jadinya reaksi substitusi dah. Oke, jadi nomor 10 jawabannya adalah A. So, dengan begitu ya udah berakhir ya terkait dengan pembahasan tes formatif untuk modul keempat untuk mata kuliah kimia organik 1 PK 4203. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini dari tes formatif ke pertama sampai tes formatif yang keempat. Dan juga terima kasih yang sudah donasi di sawer.co dan scan barcode krisnya. Dan jika ada kekeliruan ataupun pertanyaan, langsung saja di share di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk di like dan di share, di subscribe channelnya jika bermanfaat. Dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.